Nah, jadi guru gembrot ini bicaranya sok pinter, sok tahu, saudara. Nah, beberapa pengacara mengatakan, Habib, ini biarkan atau tuntut? Saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi channel saya. Baik teman-teman, ada perselisihan antara Habib Rizik dengan Guru Gembul teman-teman. Guru Gembul menyebut kalau FPI itu dibentuk atas perintah tentara atau orang suruhan atau orang-orang bayaran untuk kepentingan penguasa teman-teman. Namun di sini Habib Rizik menolak semua itu. Habib Rizik menyebut kalau apa yang diucapkan oleh Guru Gembul itu semua fitnah yang sangat keji teman-teman. Untuk itu kita simak video dari Habib Rizik Syihab teman-teman. ada yang perlu saya klarifikasi tiga hal. Pertama, ada orang bernama Guru Gembrot. Guru Gembrot teman-teman. Saudara, dia bicara di medsos, diviralkan, kalau FPI itu dibentuk oleh tentara, dibina pemerintah, Pam Swakarsa, orang bayaran. Ini fitnah. FPI didirikan tanggal 17 Agustus Front Pembela Islam tahun 98 yang dilanjutkan dengan Front Persaudaraan Islam sejak tahun 2020, didirikan oleh habaib, oleh ulama, oleh aktivis Islam di Pondok Pesantren Al-Um Ciputat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tidak betul didirikan oleh tentara atau oleh polisi atau rezim, fitnah. Nah, jadi Guru Gembrot ini bicaranya sok pinter, sok tahu, saudara. Nah, beberapa pengacara mengatakan, Habib, ini biarkan atau tuntut? Saya bilang, lihat aja dulu. Kalau memang fitnahnya terus berkembang, ya kita persoalkan, kita tuntut, kita laporkan. Tapi kalau dia kemudian menguap seperti asap begitu aja udah biarkan. Dia cuma mau numpang tenar aja, saudara. Terus yang kedua, ada lagi kemarin nih, saudara, yang bercerita katanya punya rekaman pembicaraan saya dengan AHY dan dengan Puan Maharani dalam rangka untuk mempersoalkan ijazah palsu Jokowi, saudara. Nah, saya mau katakan, saudara, ini juga bualan. Saya tidak kenal AHY, saya tidak pernah ketemu AHY, dan saya tidak pernah telepon-teleponan dengan AHY dari dulu sampai hari ini. Saya tahu AHY, saudara, hanya dari media. Saya hanya tahu dia putra daripada mantan Presiden Indonesia Bapak SBY. Begitu juga Puan Maharani, saya nggak kenal, saudara. Saya nggak pernah kenal, saya nggak pernah tahu, saya nggak pernah bertelepon atau bertemu. Tidak ada hubungan komunikasi sampai saat ini. Saya hanya tahu dia ketua DPR. Dia salah satu pimpinan PDIP, nggak tahu dari media. Nah, jadi kalau ada yang bilang punya rekaman, saya bicara ngobrol, fitnah, bohong. Nah, ini pun juga para pengacara mengatakan, Habib, kita wait and see dulu, kita lihat dulu. Coba sebagian pengacara bilang, Habib, kita laporin dulu. Kalau nggak dilaporin nanti masyarakat anggap benar. Saya bilang, nggak, lihat aja. Ini kan orang-orang cuma mau cari tenar aja, saudara. Nah, biarkan aja. Kalau dia menguap bagaikan asap yang tidak berarti, nggak usah diperkarakan. PR kita banyak. FPI lagi ngurus-urusin KM 50, lagi ngurus PEK 2, lagi ngurus segala macam pelanggaran-pelanggaran HAM. Wah, udah repot. Urusannya besar, saudara. Nah, tapi kecuali kalau itu berkembang menjadi isu politik yang berbahaya. Nah, baru kita minta advokat pengacara kita bicara. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, saudara, ada lagi isu mengatakan, Habib Rizik juga mau ketemu Jokowi itu. Saudara, saya katakan, ya, ada pihak-pihak yang mencoba menghubungi saya, menyampaikan pesan Jokowi untuk bisa berhubungan baik, silaturahim. Saya hanya jawab, boleh. Syaratnya satu aja, bongkar habis dulu KM 50. Bongkar habis KM 50, baru kita ketemu. Ketemu pun belum tentu bayan. Yang penting bongkar dulu, setuju tidak? Setuju tidak? Harga mati KM 50 bongkar dulu, baru boleh ketemu. Tidak dibongkar, tidak ada pertemuan. Setuju? Takbir. Nah, itu sedikit klarifikasi aja, jangan sampai isu-isu tadi berkembang. Pak apa tadi, Pak Sukirman? Pak Rustam, nah, kita dulu pernah ketemu, salam dengan para purnawirawan maupun TNI maupun Polri-nya, pernah beberapa kali diskusi di sini. Lanjutkan perjuangannya, kita bela, kita dukung. Dan tolong Pak Rustam, kalau ke depan
perlu bantuan FPI, datang ke DPP. Nah, datang dengan kawan-kawan pengurus, para purnawirawan, ibu-ibu, para aktivis juga silakan. Datang ke DPP FPI, temui ketua umumnya, saya punya mantu, Habib Muhammad bin Hussein. Nah, ini sekjennya ada di sini. Ada Pak Aziz, diskusi di kantor FPI. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Kalau memang harus turun, ya kita sama-sama diskusi. Apa perlu turun, bagaimana cara turunnya, apa targetnya, apa visi misi tujuan. Selama perjuangannya untuk kebaikan agama, bangsa dan negara, akan kita dukung. Siap mendukung? Takbir. Jawara juga jawara, siap mendukung? Angkat tangan jawara, takbir. Sallu ala nabi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ayo kita foto-foto. Pertama, ini semua tokoh yang di depan. Kita foto bareng di depan sini. Habis itu kita bersalaman, para tokoh udah bisa meninggalkan tempat. Selanjutnya perrombongan. Nah, nanti diatur. Saya punya menantu, coba diatur. Habib Ali sekjen. Tolong diatur para yang mau foto. Silakan. Dan khusus untuk anak-anak, nanti habis salaman dengan saya langsung di depan sini ada yang ngasih hadiah buat anak-anak. Hadiah lebaran. Baik teman-teman, itulah tadi 3 klarifikasi dari Habib Rizik Syihab terkait fitnahan dari guru gembul atau yang tadi Habib Rizik sebut guru gembrot, teman-teman. Yang kedua, ada juga fitnah terkait Habib Rizik mau ketemu ketua DPR yaitu Ibu Puan Maharani, dan juga ada yang menyebut Habib Rizik mau ketemu AHY, teman-teman. Yang ketiga, ada juga narasi yang berkembang kalau Habib Rizik akan dipertemukan dengan presiden ke-7 kita, teman-teman, yaitu Presiden Joko Widodo. Itulah tadi bantahan dari Habib Rizik, semuanya 3 klarifikasi yang cukup sangat jelas, teman-teman. Untuk itu sebelum kita selesaikan, kita lihat guru gembul sampai akhir, teman-teman. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swakarsa itu dibenci sama masyarakat, dan tak lama setelah itu, ya setelah sidang istimewanya selesai, ya sudah, mereka langsung dibubarkan. Begitu mudahnya, begitu entengnya, mereka seperti sampah yang sesudah tidak dibutuhkan, ya sudah dibuang saja. Nah, inilah yang akhirnya memunculkan kekecewaan, dan ini juga yang akhirnya menghasilkan dilema baru dalam tubuh ketentaraan. Jadi tentara pada waktu itu berpikir-pikir, ya sidang istimewanya memang sudah selesai, tetapi kan kerusuhan di Indonesia mungkin akan berlanjut lebih lama, kemiskinan masih akan berlanjut lama, inflasi masih belum akan dikendalikan, dan bisa saja ada begitu banyak upaya-upaya kudeta dan pergantian kekuasaan. Ini tidak enak. Jadi kelompok yang seperti itu tuh tetap harus ada. Tapi kan udah tanggung dibubarkan, gimana dong? Nah, maka salah satu elemen yang sebelumnya ada di Pam Swakarsa itu kemudian didatangi dan dipelihara oleh tentara. Siapa itu? FPI. Pimpinannya Pak Habib Rizik itu dikasih persona baru, dikasih sorban, dikasih gamis, kemudian disuruh teriak-teriak Allahu Akbar dan sebagainya. Ya sebelumnya dia juga sudah melakukan itu di masa Pam Swakarsa, tetapi sekarang atas nama dirinya sendiri, yaitu FPI. Maka bikinlah kong kali kong kesepakatan antara FPI dengan tentara. Apa kesepakatannya? FPI mengatakan bahwa tujuan kami didirikan itu adalah untuk memperjuangkan dan menegakkan syariat Islam, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan mereka harus diizinkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan menegakkan berdirinya aturan-aturan Islam. Begitu. Kata tentara, oke, deal. Tetapi FPI juga harus menyesuaikan dengan apa yang menjadi kepentingan-kepentingan dari tentara. Apa itu? Kalau ada kerusuhan, FPI yang datang. Kalau ada demonstrasi, FPI yang datang. Kalau nanti ada bencana alam, FPI yang datang. Silahkan kalian, gak apa-apa cari muka Pak Habib Rizik, silahkan tampil ke podium, jadi orang yang menjadi single fighter, yang jadi orang yang jadi sorotan kamera, jadi media darling, silahkan di situ. Tapi ingat, kalau ada kerusuhan, kalau ada apa-apa, ya FPI yang turun. Dan benarlah, nanti ada kerusuhan Ambon, nanti ada kerusuhan Poso dan sebagainya, itu FPI yang digerakkan. Dan pasti ada di garda terdepan. Kemudian nanti kalau ada bencana alam begini dan begitu, termasuk di Aceh, itu FPI pasti yang datang duluan. Habib Rizik itu sering mengatakan bahwa kalau ada bencana kami yang datang duluan. Ya iya, karena dia menggunakan fasilitas-fasilitas tentara. Yang sebenarnya terjadi adalah tentara yang datang duluan ke sana, tetapi FPI yang mengklaimnya. Ya karena apa? Karena tentara justru tidak mau terlihat. Ada kerusuhan-kerusuhan yang nggak mau terlihat karena resikonya menjadi terlalu besar. Ada pelanggaran HAMLA, ada pelanggaran SOP dan lain sebagainya. Karena pada waktu itu memang masa transisi, masa kerusuhan. Biarlah FPI yang melakukan tindakan-tindakan itu. Biarin dianggap kontroversi karena yang kontroversinya adalah FPI. Biarin nanti dihujat karena yang dihujatnya itu adalah simbol-simbol Islam. Nah, kerjasama yang bagus kan, simbiosis mutualisme.